Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke masjid diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingat pada tugas pokok dan fungsi kita. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifatu fil ardh, menjadi pemimpin di permukaan bumi ini. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah, kata Allah, kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk tunduk, patuh, taat, ibadah kepadaku. Inilah tugas kita, sembari kita menunggu detik-detik kapan kita akan diakhiri proses kehidupan kita di alam dunia ini. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergantian tahun Hijriah. Kita memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Allah juga pesankan kepada kita manusia bahwasanya apa kata Allah? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sengaja, kata Allah, aku putarkan detik, menit, jam, pekan, bulan, tahun berganti. Semuanya itu tidak lain, kata Allah, sebagaimana yang selalu diingatkan khatib setiap Jumatnya dan merupakan rukun khutbah Jumat, yaitu mengingatkan kepada kita semua, baik yang ada di masjid ini yang sholat maupun ada yang di luar sana. Apa kata khatib itu? Marilah kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dapat kita buktikan dengan amal nyata, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala hal atau perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita sombongkan di permukaan bumi ini? Badan yang kita miliki, napas, oksigen, harta, semua yang kita miliki, semua itu titipan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk saat ini diambil semuanya, kita akan berkata, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kita sebagai manusia, sehebat apapun kita di permukaan bumi ini, kaya kita, orang yang berpangkat kita, banyak ilmu kita, hormat dan segan orang kepada kita, kita adalah seorang yang kuat sehingga orang lain tidak mampu melawan kita. Ketika ajal itu datang, semuanya tidak akan mampu berbuat apa-apa. Makanya jangan sombong. Dalam hal ini Rasulullah SAW ingatkan kepada kita bahwasanya kita di dunia ini bukannya lama. Dunia adalah proses kehidupan yang ketiga yang dilalui oleh manusia. Proses pertama, alam malakut, alam ruh. Semua manusia berkumpul di Lauhil Mahfuz sebelum turun yang namanya ke rahim ibu kita. 9 bulan 10 hari kita berdiam diri di sana. Dengan berbagai macam kekuatan dan izin dari Allah, lahirlah kita ke alam dunia ini. Dani dunia ini dekat. Artinya dunia yang kita pijak tidak akan lama bakal hancur. Orang yang sudah lama hidup di dunia ini meninggal dunia. Tidak ada yang lama. Orang yang hebat meninggal dunia. Apa yang harus kita persiapkan? Makanya Rasulullah SAW ingatkan kepada kita dengan 3 pesannya.
Apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Yatba'ul maita salasun. Yang mengikutimu, wahai saudara-saudaraku, ketika nanti engkau meninggal dunia, menjadi mayat terbujur kaku sempurna semua organ tubuhnya, tapi ruh telah berpisah dari jasadnya. Rasul ingatkan. Untuk siapa? Untuk kita yang hadir pada saat itu. Apa yang mengikuti kita? Ahluhu, kata Rasulullah, keluargamu. Wa maluhu, amalmu. Hartamu, wa amalu, dan amalmu. 3 inilah yang mengikuti kita. 2 akan kembali, 1 wayabku, wahidun akan kekal abadi. Apa itu kekal abadi? Amal kita. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ingatlah engkau dengan keluargamu. Kita sebagai kepala rumah tangga mengingatkan, dan wajib bagi kita sebagai kepala rumah tangga mengingatkan di mana tanggung jawab kita sebagai seorang bapak kepada anak dan istri kita. Ketika di situ ada orang tua, kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita yang telah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ingatlah saudaraku. Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jaga dirimu, qu anfusakum, diri kita akan dijaga. Wa ahlikum naro, dan keluargamu dari azab api neraka. Keluarga akan ada di saat kita masih bersama. Ketika kita meninggal dunia, keluarga itu hanya menghantarkan ke depan pintu kubur kita saja. Harta seperti itu juga, yang kekal aman. Oleh karena itu kata Rasulullah, ketika keluargamu telah engkau didik sesuai dengan sunnahku, maka dia akan melahirkan awalul soleh yad'ulah. Anakmu akan menjadi peninggalan yang sangat berharga bagimu. Apa kata Rasul yang sangat berharga? Menjadi anak yang soleh yang kita tinggalkan. Berpuluh-puluh dan beratus-ratus tahun kita di alam kubur sana, tidak ada yang menolong. Anak kita yang ada di dunia mengaji, sholat dia, kita sedang disiksa dalam riwayatnya. Di alam kubur, anak kita di alam dunia berdoa, Allahumma ghfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah saudaraku yang menjadi simpanan kita yang sangat berbahagia. Terhentak malaikat menyiksa kita, diangkat derajat orang tua itu. Kenapa? Karena anaknya yang masih di dunia berdoa kepada orang tua. Mulai dari sekarang kita didik anak kita untuk menjadi anak yang menurut dengan sunnah dan ajaran Islam. Insya Allah inilah yang akan membantu. Kemudian yang kedua, saudaraku, apa pesan Rasulullah? Ini berkenaan dengan kehidupan kita, yaitu harta. Harta itu banyak, kalau tidak ada bermanfaat, di dalamnya ada harta haram, maka itu bukan akan menyenangkan kita. Itu akan membuat sengsara bagi kita di alam kubur sana. Oleh karena itu dari titik ini, pribadi saya dan semuanya mengingatkan, wa tawassaw bil haq, mengingatkan dalam kebenaran. Kita ingat dan hitung harta yang ada di rumah kita. Masihkah yang ada bersentuhan dengan harta-harta haram? Mulai tahun baru ini, beristighfarlah kepada Allah. Hentikan semua itu. Jangan macam-macam kita dengan Allah. Karena kehidupan kita ini bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau sangka engkau kaya. Semua itu adalah pemberian Tuhan, tapi itu adalah istidraj, azab yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sholat, dia tidak membaca Al-Quran, tapi hartanya laris, lancar. Jangan lupa itu istidraj. Sengaja Allah tangguhkan siksa. Oleh karena itu harta yang kita miliki, jangan sampai kita memberikan nafkah secara lahir dan batin
kepada keluarga kita dengan nafkah yang halal. Naikkan barang-barang yang halal. Bagaimana doa kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita berdoa terus, baik di resepsi pernikahan maupun di mana di masjid. Ada orang meninggal, kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kami memohon kepadamu ya Allah rizki yang halal dan baik, sedangkan kita selalu menempuh jalan yang tidak baik. Oleh karena itu harta inilah yang nanti yang akan mengikuti kita. Insya Allah harta yang halal sedikit akan bermanfaat bagi kita. Jangan sampai kita sombong di hadapan Allah. Hiduplah di dunia ini sesuai dengan kemampuan dan jatah rizki yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran untuk semangat bagi kita, untuk motivasi bagi kita. Apa kata Allah? Ketika engkau beriman dan bertakwa kepada Allah, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Aku akan berikan, kata Allah, rizki dariku dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran yang berbicara. Itu yang harus kita yakini. Kemudian yang terakhir saudaraku, yaitu amal. Amal inilah yang akan menyampaikan kita dan akan menemani kita sampai dengan datangnya hari akhirat, alam barzah, alam penantian menunggu datangnya hari kiamat. Ketika kita berada di alam barzah, semua itu yang akan menemani kita pagi, siang, dan malam, yang akan membahagiakan kita tidak lain adalah amal. Makanya amal harus kita ingat syarat diterimanya. Yang pertama, amal itu harus dilaksanakan dengan ilmunya. Sholat ada ilmunya, tidak laksanakan dengan ilmunya ditolak oleh Allah. Maka dekatilah ustaz ketika kita beramal. Kemudian yang kedua, amalan itu diterima, yaitu niatnya. Karena siapa? Karena Allah kah? Karena manusia kah? Atau karena siapa? Ketika amal itu ada intrik lain, niat ingin dipuji, ingin disanjung, maka mentallah amal itu zong, kosong di hadapan Allah ketika niat kita berubah. Kemudian yang ketiga, amal itu diterima Allah, yaitu dengan cara ikhlas. Mukhlishina lahuddin. Kita laksanakan amal ibadah agama ini dengan ikhlas. Ketika keikhlasanmu itu saudaraku tidak ada di dalam amalmu, percuma kau kerjakan amal banyak, percuma kau baca Al-Quran 30 juz dalam satu hari atau satu malam atau satu minggu, percuma amalmu. Berinfak sedekahlah kau di masjid ini sehingga masjid ini indah. Ketika amalmu tidak ikhlas, maka nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalmu diterima, laksanakan amal itu dengan kesabaran. Salat berat, membaca Al-Quran berat, datang ke masjid salat berjamaah berat. Maka laksanakan amal itu dengan kesabaran, karena Allah sudah tunggu dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kemudian yang terakhir kata Allah, innallaha ma'as-shabirin. Maka orang-orang yang bersamaku kata Allah adalah orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fi wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha wa ati'uhu wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabiyil karim wa amrana bidzalika irsyadan lana wa ta'liman. Faqad
قال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى النبيين والمرسلين والملائكة المقربين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ارفع بك أمنا وبلدك خوفنا ولا الإيمان والإسلام جمعا توبنا وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا يا مقلب القلوب ثبتنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.